Penyakitmu adalah kanker lambung stadium akhir, paling lama tinggal 3 bulan lagi. Jika kamu mengabaikan anak dan menerima kemoterapi, mungkin masih ada harapan. Gu Changqing, anak bisa segera dilahirkan dengan operasi sesar, tapi di saat seperti ini, kamu malah menginginkan ginjalku. Minggir semua, minggir. Lin, bertahanlah. Bosku, ini ruang gawat darurat. Tolong tunggu di luar. Hai, Changqing. Tang Yu. Ban darah bergerak saja tidak bisa mengurus dengan baik, ya? Sekarang, Changqing. ambil darahnya, ambil sebanyak yang dibutuhkan. Bosku, transfusi darah kali ini tidak menyelesaikan masalah. Pasien mengalami gagal harus segera transfusi ginjal. Ambil ginjalnya, sebelumnya sudah dilakukan tes. Mereka berdua paling cocok. Tapi transplantasi ginjal sekarang, aku. Jangan buat wajah menjijikan seperti itu. Ini hutangmu pada Lin. Akulah istrimu. Obat waktu itu, bukan aku yang menaruhnya. 5 tahun tidak cukup untuk menyadarkanmu, ya? Ku beritahu, mendonorkan darah dan ginjal untuk Lin adalah satu-satunya alasanmu hidup. Aku akan donor, tapi Changqing, bisakah aku melahirkan dulu sebelum donor ginjal? Setelah hari ini, Lin tidak punya masa depan lagi. Lin menyelamatkanku. Aku tidak bisa hanya dia melihatnya celaka. Tapi bagaimana jika aku yang celaka? Kanker lambung. Bagaimana mungkin? Changqing, jangan menyusahkan kakak Tang Yu lagi demi aku. Selama ini, dia sudah melakukan banyak hal. Jangan kasihan pada wanita jahat ini hutangnya padamu. Setelah aku pergi, kamu harus baik-baik pada kakak Tang Yu, agar aku di sana bisa tenang. Tapi, Kak Tang Yu, kok hasil tesku sepertinya berbeda dengan milikmu? Baiklah. Membohongiku dengan hasil tes palsu. Tidak, Changqing, aku tidak. Percayalah padaku. Bawa dia, siapkan operasi. Pergi. Anak akan lahir dalam 3 bulan lagi. Bisakah dia dilahirkan? Dia tidak bersalah. Bawa dia pergi. Changqing, itu anakmu. Changqing. Bagaimana kalau kita periksa saja? Jangan-jangan itu benar. Tidak mungkin benar. Wanita ini pembohong, demi mencapai tujuannya. Tidak peduli caranya. Hanya menyumbang 1 ginjal, tidak akan mati. Jangan, dokter, tolong lepaskan saya. Anak saya masih sangat kecil. Apapun yang Anda mau, saya akan berikan. Nona Tang, salahkan nasibmu yang buruk. Kamu telah menyinggung orang yang tidak seharusnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tak disangka, sudah begini pun bajingan ini belum mati. Bagaimana rencana Anda menangani anak ini? Seorang bajingan tidak pantas hidup. Sayangnya, Tang Yu sampai mati tidak tahu. Orang yang menyelamatkan Gu Changqing dulu adalah dia. Bukan aku, seorang bajingan tidak pantas hidup. Sayangnya, Tang Yu sampai mati tidak tahu. Orang yang menyelamatkan Gu Changqing dulu adalah dia. Bukan aku. Tang Yu. Anak tidak bisa diselamatkan. Gu Changqing, kamu benar-benar kejam. Kamu benar-benar membunuhnya. Nyawa ganti nyawa, bisa menyelamatkan Lin. Itu juga keberuntungannya. Tidak mungkin. Tang Yu, jangan berbuat onar. Aku akan mencari anakku. Lin. Maaf Tang Yu, anak. Sudah dikremasi. Dikremasi. Mengapa kalian mengkremasinya tanpa izinku? Dikremasi. Mengapa kalian mengkremasinya tanpa izinku? Cukup. Lin sudah bersujud padamu. Sudahlah, berhentilah. Oh, berhentilah, Gu Changqing. 5 tahun, apa yang kulakukan belum cukup. Kau minta aku donor darah, aku lakukan. Kau minta aku donor ginjal, aku lakukan. Di mata orang lain, Nyonya Gu yang terhormat. Di hatimu,
bahkan lebih hina dari pelacur, aku terima. Tapi kenapa? Kau bahkan menghancurkan harapan terakhirku. Ini semua salahku, asal kau mau memaafkan. Pergi dan tebus dosa untuk anakku. Maafkan aku, Changqing. Ini semua salahku karena tubuhku tidak sehat. Pergi. Pergi semua dari sini. Kakak Tangyu, maafkan aku. Sebenarnya kali ini, aku tidak bermaksud mengambil ginjalmu. Tapi Changqing sangat khawatir dengan kondisiku. Hanya saja tidak menyangka kali ini malah membuat anakmu. Chang Linlin, perbuatan jahat yang terlalu banyak akan mendapat balasan. Tangyu, aku sangat iri padamu. Iri karena kau terlalu bodoh, terlalu polos. Apa maksudmu? Kamu masih ingat saat pertama kali hamil? Sebenarnya waktu itu bukan kehamilan palsu. Aku yang memasukkan obat ke makanmu. Membuatku Changqing mengira kau berpura-pura hamil untuk menipunya. Jangan berpura-pura. Dokter bilang kau tidak hamil. Untuk menjadi Nyonya Gu, kau benar-benar tidak memilih cara. Aku meremehkan kejahatanmu. Laporan ini pasti ada masalah. Ku beritahu, meski kau jadi Nyonya Gu, aku tidak lupa bagaimana kau menyakiti Linlin. Seumur hidupmu kau harus menebus dosa untuk Linlin. Kau membunuh anakku. Perutmu ini terlalu berhasil, sekali. Lagi merusak rencanaku. Tapi tidak apa. Yang tidak bisa lahir adalah sampah. Cheng Yue, aku benar-benar mencintai Changqing. Aku akan melakukan apapun, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpanya. Cheng Yue, lepaskan. Aku tidak bisa bernapas. Lepaskan dia. Changqing, Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi. Changqing, sakit sekali. Lukaku sepertinya terbuka lagi. Ayo kita pergi. Kondisi pasien memburuk, butuh transfusi darah segera. Tangyu, kau benar-benar jahat. Linlin sekarang dalam bahaya karena ulahmu. Sekarang kusuruh kau segera menyumbangkan darah untuk Linlin sebagai penebusan. Gu Changqing, aku juga manusia. Aku juga punya perasaan. Cuma donor darah beberapa kali, nggak bakal mati. Kamu lebay banget sih. Ini 500.000, aku mau kamu sekarang juga. Donor darah buat Linlin. Aku baru aja nyumbang ginjal, aborsi, terus donor darah lagi. Aku bisa mati. Mati. Kalau kamu nggak donor, Linlin yang mati. Seumur hidupku. Penyesalan terbesar adalah menyelamatkanmu dulu. Jatuh cinta padamu adalah awal semua tragediku. Apa yang kamu omongin? Udah nggak penting lagi, Gu Changqing. Kita cerai aja. Tanpa izinku, kamu nggak boleh pergi kemana-mana. Pasien butuh donor darah darurat, mana keluarganya? Kalau mau cerai, donor darah dulu. Kamu mau apa? Aku bilang, anak bisa ada lagi. Lepasin aku. Main-main aja. Jangan lupa, kalau bukan karena kondisi Linlin yang bisa kamu bantu, kamu bisa hidup sampai sekarang? Gu Changqing, kenapa kamu bisa berubah jadi begini? Kak, aku mau pulang. Pasti gara-gara si bajingan Gu Changqing itu ya? Aku udah tahu dari dulu. Gu Changqing bukan orang baik. Gu Changqing, jatuh cinta padamu adalah awal tragedi hidupku. Dunia ini indah, tapi karena ada kamu.
Aku nggak mau datang lagi. Tanpa izinku, berani-beraninya kalian. Bosku, kami udah berusaha maksimal. Pasien emang udah punya kanker lambung, baru aja operasi donor ginjal. Belum lagi aborsi, emosi terlalu sedih dan sakit. Bertahan sampai subuh aja udah keajaiban. Kanker lambungnya beneran, dia nggak bohong, Tang Yu. Bahkan kalau mati, kamu nggak bakal bisa lepas dariku. Dasar terkutuk. Ya. Dibunuh perlahan-lahan olehmu, belum lagi cucuku. Sia-sia mati karena si pelacur ini. Sampai kapan kamu mau? Berbuat jahat demi si pelacur ini? Kakek, ini salahku yang tubuhnya lemah. Changqing cuma mau nyelamatin aku. Lihatlah dia masih ada luka di wajah, maafin dia ya. Kakek boleh marahin aku sepuasnya. Yang penting jangan rusak hubungan kalian berdua. Lin, yang berani berbuat harus berani tanggung. Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Sungguh berani bertanggung jawab sendiri. Baik, mulai hari ini, aku mencabut semua jabatanmu di grup Gu. Semua jabatan, keluarga Gu tidak membutuhkan orang sepertimu. Tidak ada tempat untuk orang yang tidak berperasaan seperti kamu. Tang Yu, kamu tidak boleh mati begitu saja. Semoga Tuhan melindungi, Yuyu tidak boleh terjadi apa-apa. Bagaimana? Situasinya agak buruk, harus siap mental. Ini salahku, tidak melindungi Yuyu dengan baik. Kakak pasti akan membuat Gu Changqing membayar nyawanya untukmu. Kalau tahu begini, dulu aku tidak akan pernah pergi kuliah ke luar negeri. Maka Yuyu tidak akan. Dr. Zhang. Dr. Jiang, pasien sudah bangun. Gu Changqing, aku sudah kembali. Selamat datang kembali, Nona Tang Yu. Ayah, aku sudah kembali. Sudah kubilang sejak dulu. Gu Changqing itu bajingan adalah orang yang kejam. Kamu tidak mau mendengarkan. Aku kembali sekarang dalam keadaan tersiksa seperti ini. Tidak ada lagi sedikit pun ciri-ciri keluarga Tang. Dia Gu Changqing itu siapa? Berani memperlakukanmu seperti ini. Ayah, kakak, tenang saja, orang yang menyiksaku. Aku tidak akan melepaskan satu pun. Changqing, ayah dan anak Tang ada di dalam. Kerjasama ini sangat penting. Mengerti. Paman, tentang kerjasama dengan grup Gu, harap Anda pertimbangkan. Lagi pula, dengan bergabungnya kekuatan, kita bisa menang bersama. Siapa yang membiarkannya masuk? Paman, kamu. Tang Yu. Kamu tidak mati. Tang Yu, kamu tidak mati. Yuyu, kerjasama atau tidak, kamu yang memutuskan. Jangan lupa, apa yang sudah dia lakukan padamu. 3 tahun ini kamu kemana saja? Mengapa menipuku? Changqing. Tengwe. Bagaimana? Aku tidak mati. Kalian sangat kecewa, ya? Bagaimana bisa? Kami sangat senang. Tapi Tang Yu, ini adalah ruang pribadi keluarga Tang, kamu muncul di sini. Tang Yu, kamu sampai jatuh ke tingkat ini. Muda dan cantik, ternyata menjadi selir. Menjadi selir saja tidak cukup, malah melayani ayah dan anak sekaligus. Benar-benar Jiao Chen zaman sekarang. Bos Gu, berapa besar tanduk hijau di kepalamu? Ikut aku. Bos Gu, apa ada hubungan antara kita? Kalau kamu mau uang, minta saja ke Changqing. Ngapain merendahkan dirimu sendiri? Kalau kamu mau uang, minta saja ke Changqing. Ngapain merendahkan dirimu sendiri? Diam. Kamu tidak berhak bicara di sini. Tang Yu, kamu mau mati ya? $10 juta. Kembali dan terus jadi bandara bergerak untuk Lin Lin.
Aku akan hapus semua yang terjadi selama 3 tahun ini. Ikut aku. Gu Changqing, kamu pikir aku masih akan menuruti semua keinginanmu seperti 3 tahun lalu? 5 tahun jadi ban darah bergerak, 2 anak, 1 ginjal. Kalian tidak akan pernah bisa melunasi utang kalian padaku. Sekarang mari kita bicara soal kerjasama. Kerjasama ini, kalau aku tidak salah tebak, sangat penting bagimu dan keluarga Gu, bukan? Mengancam aku, Tang Yu? Jangan lupa kita belum bercerai. Kamu masih Nyonya Gu. Kalau keluarga Gu runtuh, kamu juga tidak akan lepas dari masalah, Tang Yu. Jangan lupa kita belum bercerai. Kamu masih Nyonya Gu. Kalau keluarga Gu runtuh, kamu juga tidak akan lepas dari masalah. Nyonya Gu? Yang mana? Nyonya Gu yang menjadi ban darah bergerak selama 5 tahun? Atau Nyonya Gu yang kehilangan 2 anak? Atau Nyonya Gu yang kamu ambil 1 ginjalnya dengan paksa? Nyonya Gu macam ini, aku tidak mau jadi. Siapa yang mau? Silakan. Kamu mau apa? Kalian tidak bisa mengembalikan anak-anak. Aku mau dia mengembalikan darah dan ginjal yang dia ambil dariku selama ini. Tang Yue, aku tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Cuma diambil darahnya, tidak akan mati. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Sudah. Aku tidak mau kerja sama ini. Lin Lin, ayo pergi. Tang Yue, Changqing sangat membutuhkan kerjasama ini. Semua ini salahku sendiri. Tubuhku yang tidak berguna. Bukan salah Changqing. Aku mohon, aku mohon. Lihat, ini baru namanya memohon. Tang Yu, jangan keterlaluan. Lin Lin, Lihat, ini baru sikap meminta tolong. Tang Yu, jangan keterlaluan. Lin Lin, Tang Yu, kau begitu jijik sampai membuatku mual, jangan sampai kulihat kau lagi. Tidak ada masalah besar, pasien ini hanya terlalu emosional. Ditambah terlalu banyak pikiran belakangan ini, sampai menyebabkan pingsan tiba-tiba. Syukurlah. Tapi, Apa? Nona Chang, kondisi kesehatanmu belakangan ini kurang stabil. Masih perlu pasokan darah yang stabil. Tang Yu, kau tidak bisa lari. Dengan segala cara, aku ingin dia hidup. Baik. Nona Tang, permintaan dasar Anda sudah saya pahami. Menurut peraturan, Anda bisa mendapatkan sebuah harta keluarga Gu. Apakah Anda masih bersikeras untuk pergi tanpa membawa apa-apa? Ya, bagi keluarga Tang, aset keluarga Gu ini bukan apa-apa. Menjadi. Yuyu, tidak baik. Kakak, ada apa? Pelan saja. Lihat. Istri Direktur Gu, Tang Yu, merendahkan diri sendiri. Kehidupan pribadi yang berantakan. Dijaga oleh pria tua. Sudah kuselidiki, lokasi pengiriman foto ini. Ada di keluarga Gu. Istri Direktur Gu, Tang Yu, merendahkan diri sendiri. Kehidupan pribadi yang berantakan. Dijaga oleh pria tua. Sudah kuselidiki, lokasi pengiriman foto ini. Ada di keluarga Gu. Kakak, berani tidak main-main denganku? Main apa? Tang Yu, kau berani. Marah besar begitu, jangan-jangan. Untuk si Jalang Tangyu itu ya? Ku dengar ya Fangi, bicara hati-hati. Ku dengar ya Fangi, bicara hati-hati. Lihat dirimu, sudah saat begini masih mau melindunginya. Tidak lihat dia, terima tidak terima sikapmu? Lihat sendiri, demi uang, dia bisa naik keranjang siapa saja. Sudah kubilang sebelumnya, wanita seperti ini bukan orang yang baik. Dia berani mempermalukanmu seperti ini, bagaimana kalau aku yang memberinya pelajaran? Aku tidak peduli apa yang kau lakukan pada wanita itu. Tapi Lin Lin tidak boleh ada apa-apa.
Tang Yu. Ingin bercerai denganku? Jangan harap. Fang Yi, terima kasih sudah menemaniku. Aku sudah dengar tentang Bai Jinhan. Tenang saja, orang yang pernah menyakitimu. Tidak akan kubiarkan hidup tenang. Melawan? Bukankah kau hanya butuh uang untuk bisa dimanipulasi? Berapa yang ayah dan anak akan berikan padamu? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Jorok! Kuberitahu, kesabaranku ada batasnya. Ini kesempatan terakhirku, beri darah untuk Lin Lin. Aku akan memberi darah pada anak itu kecuali aku mati. Gu Changqing, aku bukan diriku yang dulu lagi, aku sarankan kau. Segera tanda tangani surat cerai, jika tidak, aku tidak bisa menjamin. Kau. Pukul aku, jangan membuatku memandangmu rendah. Gu Changqing, aku ingat dengan semua luka yang kau datangi diberikan padaku. Kecuali aku mati, jika tidak, aku akan membalasnya 1000 kali lipat. Kau gila. Ya. Tang Yu sudah mati 3 tahun lalu, yang hidup sekarang adalah orang gila yang dipenuhi kebencian. Aku akan membuatmu menyesal. Ya. Kau sangat tidak sabar mencari pria lain, ya? Aku akan membuatmu patuh. Katakan. Apa? Baik, aku akan segera kembali. Ada apa Yuyu? Kulihat suasana hatimu tidak baik. Tidak apa-apa, digigit anjing. Selamat datang di grup Tang. Membangun pusat bisnis terbesar di dunia di kota ini adalah impian seumur hidupku. Selanjutnya, teman-teman media dan wartawan, jika ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan. Tuan Tang, apakah kau benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak mengerti? Masalah dengan sekretaris kecil itu sudah tersebar luas, bukan? Konon dia adalah istri dari CEO saat ini. Gila uang sampai mau dibiayai pria tua. Ini benar-benar tidak tahu malu. Tuan Tang, bisakah Anda menjawab dengan jujur? Apa hubungan Anda dengan Nona Tang Yu? Saya juga marga Tang. Tang Iwe juga marga Tang. Menurutmu, apa hubungan kami? Apa? Wanita itu ternyata putri keluarga Tang? Apa-apaan ini? Sebenarnya apa yang terjadi dengan foto-foto itu? Tidak mungkin benar anak perempuan tidur dengan ayahnya, kan? Jelas-jelas ada yang sengaja menjatuhkan Nona Tang. Saya sudah melihat berita utama beberapa hari ini. Beberapa media dan wartawan menyebarkan informasi palsu. Saya menuntut Anda segera minta maaf secara terbuka kepada putri saya atas ketidakprofesionalan Anda. Jika tidak, saya akan mengambil tindakan hukum. Tidak akan mentolerir. Changqing, aku ada yang ingin kubicarakan denganmu. Lin Lin, kamu keluar dulu. Changqing, aku selalu menganggap kakek sebagai keluarga. Bagaimana kalau? Jangan main-main. Ini bukan hal sepele. Changqing, aku sudah mendengarnya. Yuyu, dia tidak meninggal. Dan dia kembali dengan status sebagai putri keluarga Tang. Ya, aku juga tidak menyangka dia punya identitas ini. Aku sudah lama mengetahuinya. Identitas anak ini tidak biasa. Tapi, apapun identitasnya, dari awal sampai akhir, dia tulus baik hatinya. Ingin melihat calon menantuku untuk terakhir kali. Kakek, cucumu pasti tidak akan mengecewakan. Orang tua brengsek, dulu begitu baik padamu. Masih memikirkan perempuan itu. Baik, akan kubuat kalian bersatu. Sadet melatmu. Kalau begitu, aku akan bayar dulu.
air mata buaya saja. Lepaskan dia. Lepaskan anak itu. Kak, bagaimana penanganannya? Changking, kakek baik-baik saja? Sudah tidak apa-apa. Duduklah. Gu Changqing, apa yang kau lakukan pada Yuyu? Aku peringatkan, jika sesuatu terjadi pada Yuyu, keluarga Gu bersiaplah menghilang dari Rongcheng. Apa? Ada apa dengannya? Jangan pura-pura tidak tahu. Halo. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang berani menyentuh Tangyu? Bosku, aku. Fang Yi, kan? Ja, Aku sudah memperingatkannya. Sakit sekali, Changking. katanya, kamu jago melayani pria. Pelayanannya juga oke. Hari ini, layani bos kami dengan baik. Katanya, kamu jago melayani pria. Pelayanannya juga oke. Hari ini, layani bos kami dengan baik. Kalian tahu siapa aku? Lepaskan aku. Aku tidak peduli siapa yang mengirim kalian. Aku akan bayar 2 kali lipat. 2 kali lipat. Aku dari keluarga Tang. Aku mampu membayarnya. Putri sulung keluarga Tang. Kalau begitu, aku harus mencoba rasamu. Fang Yi, ternyata kamu. Fang Yi, kamu tahu ini kejahatan, kan? Ayo, lepaskan aku. Fang Yi, bukankah aku sudah bilang jangan sentuh dia? Ini semua karena kamu memaksaku. Gu Changqing, apakah perlu sampai segitunya? Demi seorang wanita seperti dia? Atau jangan-jangan, kamu sudah jatuh cinta padanya? Jangan berpura-pura di sini. Tangyu, aku tidak peduli apakah kamu percaya atau tidak. Aku tidak terlibat dalam hal ini, aku sama sekali tidak tahu. Bukankah kamu hanya ingin bekerja sama dengan keluarga Tang? Baik, aku setuju. Suruh Chang Lin Lin berlutut dan minta maaf padaku. Kakek sudah sakit parah. Kamu tidak mau menjenguknya? Kakek akan aku jenguk. Besok kita ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Gu Changqing. Dasar brengsek, kamu tahu tidak Lin Lin dalam kondisi kritis? Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien butuh transfusi darah, tapi tidak ada donor yang cocok. Sangat mungkin tidak bisa bertahan sampai besok. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien butuh transfusi darah, tapi tidak ada donor yang cocok. Sangat mungkin tidak bisa bertahan sampai besok. Tangyu. Yuyu, apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu ulah brengsek Gu Changqing? Tidak mungkin, dia tidak akan sampai sehina itu. Siapa yang berani menyentuh adikku, aku bunuh seluruh keluarganya. Gu Changqing, apa yang kamu lakukan? Bawa dia pergi, donor darah untuk Lin Lin. Lepaskan aku. Gu Changqing, kamu gila ya? Kamu nggak mau kerja sama dengan Tangs? Apa kamu? Mau lihat grup Gu bangkrut? Cuma grup Gu? Aku cuma mau dia hidup. Ambil darahnya. Ambil semuanya. Lepaskan aku. Gu Changqing, masa kamu presiden direktur grup Gu? Dibodohi Chang Lin Lin terus nggak sadar-sadar. Maksud kamu apa? Gu Changqing, penyakit Chang Lin Lin, beneran atau palsu? Kamu nggak pernah curiga sama sekali? Kamu bohong. Lin Lin gak mungkin bohong sama aku. Bener atau palsu? Coba aja langsung tahu. Bosku, kondisi Nona Chang sekarang sudah stabil. Sekarang sudah nggak apa-apa lagi. Apa katamu? Bosku, aku bilang. Nona Chang sekarang sudah.
Bangsat. Aku mau lihat sendiri, gimana kondisi dia sekarang. Chang Linlin, kamu memang bohong sama aku. Chang Linlin, kamu memang bohong sama aku. Changking, kamu kenapa? Changking, bukan seperti yang kamu lihat. Sebenarnya karena tubuhku terlalu lemah. Dokter cuma mau siapkan cadangan buat aku. Kalau gitu, darah tadi malam kamu transfusi nggak? Sudah, Udah kayak gini masih bohong juga. Chang Linlin, aku terlalu kecewa sama kamu. Nggak nyangka ya, Chang Linlin. Ujung-ujungnya darah ayam ini yang nyelamatin kamu. Benar-benar ironis. maksud kamu apa? Lihat tuh, darah itu bukan darahku, darah ayam. Udah aku bilang, sering-sering di tepi sungai. Pasti suatu saat basah juga. Kali ini, kamu harus mikirin baik-baik. Gimana caranya balikin Gu Changking? Tang Yu, aku bakal bikin kamu menyesal perlakuin aku kayak gini. Aku menang. Jangan lupa janjimu, besok. Ketemu di kantor catatan sipil. Jenguk kakek dulu. Baik. Kakek. Yuyu datang menjengukmu. Ya. Kakek, aku tidak berbakti, sudah pulang beberapa hari. Tapi tidak terpikir untuk menjengukmu. Sudah pulang saja sudah bagus. Kali ini pulang, apakah tidak pergi lagi? Kakek. Aku. Nok. Tulang tua ini tidak punya banyak hari lagi, sekarang. Satu-satunya harapan adalah ingin melihatmu dan Changking baik-baik saja. Kejadian 3 tahun lalu, keluarga Gu yang salah padamu, tapi suami istri mana ada dendam semalaman. Aku juga bisa lihat, kalian berdua masih saling mencintai. Aku sudah tua, tidak ada yang peduli pada tulang tua ini. Baiklah, aku janji padamu kakek. Baik. Ayo pulang. Kakek, Anda tidak apa-apa? Penyakit lama. Ya. Aku tahu kau tidak tega, sudah sampai. Apakah kita masih keluarga? Bocah nakal, cepat pergi urus prosedur pulang. Ayah, tenang, tidak ada yang memaksaku. Yuyu, kalau ada yang berani mengganggumu, langsung beritahu aku. Ayah, aku bukan Tang Yu 3 tahun yang lalu. Tidak ada yang berani menggangguku. Ayah, aku pulang besok. Kakak seharusnya juga sudah pulang kan? Bilang padanya, jangan khawatirkan aku. Sudah disepakati, kita pulang hanya untuk kakek. Urusan kita, biar berjalan apa adanya. Changqing, kali ini maafkan aku ya. Aku juga hanya sesaat tidak sadar. Siapa yang menyuruhnya memperlakukanmu seperti itu? Aku juga ingin yang terbaik untukmu. Hanya tidak menyangka, dia ternyata putri keluarga Tang. Kau masih berpura-pura? Berani kau bilang kabar di internet itu? Tidak ada hubungannya denganmu? Linlin, selama ini. Aku begitu baik padamu. Apa yang kau minta aku berikan? Darah. Ginjal, anak. Tang Yu hampir kehilangan nyawa karena kamu.
Kapan kau menjadi begitu jahat? Kesabaranku ada batasnya. Kamu baik-baik saja introspeksi diri ya. Changqing jangan pergi. Chongqing Linlin. Hati-hati ya. Bodoh banget, kenapa membiarkannya hidup sampai sekarang? Tenang saja, aku pasti akan membuatnya. Hidup lebih susah daripada mati. Yuyu, kita tetap ikuti aturan lama ya. Kamu dan Changqing tinggal satu kamar. Kakek, Lakukan seperti yang kukatakan. Aku juga lelah, kalian mau ngapain silahkan. sebentar lagi cerai. Ini apaan sih? Kamu gigit aku lagi ya? Gigit kamu kenapa, Gu Changqing? Kamu nggak sedikit main dengan Chang Linlin di tempat tidurmu ini kan? Baik tempat tidur ini, atau kamu, aku jijik sama semuanya. Udah cukup, Tang Yu. Aku dan Linlin bersih. Jangan pikiranku kotor seperti kamu. Aku nggak pernah berbuat salah sama kamu. Gu Changqing, berani banget kamu ngomong begitu. Kalau kamu masih punya sedikit nurani, pergi dari kamar ini sekarang juga. Urusan kamu dan Chang Linlin yang berantakan itu. Aku nggak tertarik sama sekali setelah cerai. Kalian di jalanan pun nggak ada hubungannya denganku. Kamu. Tuan Gu, selamat bercerai. Istri berikutmu sudah datang, pas banget. Nikah dan cerai sekalian. Tang Yu jangan maksa aku. Istri berikutmu sudah datang, pas banget. Nikah dan cerai sekalian. Tang Yu jangan maksa aku. Changqing, kalian akhirnya cerai juga ya? Aku datang terlambat, maaf, ini semua karena aku. Linlin. Tang Yu, aku mohon. Jangan cerai dengan Changqing, ya? Ini semua karena aku, sampai kalian jadi seperti ini. Sekarang kamu satu-satunya harapan grup Gu, aku mohon. Orang besar nggak usah ingat kesalahan orang kecil, Tang Yu. Semua hal ini berawal karena aku. Jangan salahkan Changqing. Tolong jangan gunakan kekuatan keluarga Tang untuk menekan keluarga Gu lagi, ya? Wanita ini kejam sekali, bercerai ya bercerai saja. Malah mau menghabisi, kaya dan cantik tapi apa gunanya? Tetap saja hati ular berbisa. Bangun. Chang Linlin, aku tak ada waktu untuk bicara ini. Terakhir kukatakan, bangun. Tang Yu, aku tahu. Kamu selalu menyalahkanku karena masalah anak. Tapi anak hilang, bukankah karena dia kurang beruntung? Kenapa kamu tidak introspeksi diri sendiri? Tidak melindunginya dengan baik. Bicara tentang anakku, pantaskah kamu? Bicara tentang anakku, pantaskah kamu? Menghina anakku dan keluargaku, bukankah aku sudah memberimu kesempatan? Linlin. Gu Changqing, sampai sekarang kamu masih membelanya. Apa kamu tidak percaya dia selalu berakting? Tang Yu urusan kita, sampai di sini saja. Ya. Ayo makan, aku traktir, merayakan kebebasanmu. Changqing, kamu masih marah padaku? Tapi Changqing, aku melakukan ini semua untukmu. 15 tahun lalu saat menyelamatkanmu. Sama sekali tidak berpikir akan bertemu lagi. Changqing, sebenarnya aku sudah cukup puas. Dokter bilang aku tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Aku hanya ingin di waktu yang terbatas ini
melakukan lebih banyak untukmu. Tapi Changqing, aku juga ingin bersamamu dengan status yang jelas. Hanya 3 bulan. Baik. Aku setuju. 7 hari lagi kita bertunangan. Yuyu, apa rencanamu ke depan? Sekarang aku belum punya rencana, satu-satunya yang ingin kulakukan adalah menemani keluargaku selama ini. Aku sudah banyak berhutang pada mereka. Kalau begitu Yuyu, kamu tidak berencana membangun keluarga lagi? Keluarga kita sudah lama berteman, asal kamu mau. Adik aku selalu menganggapmu sebagai kakak. Aku ke toilet dulu, sebentar kembali. Yuyu, bagaimanapun juga, aku tidak akan menyerah. Aku tidak menyadari adik punya perasaan seperti itu padaku. Kupikir siapa? Ternyata mantan istri keluarga Gu. Bukankah ini putri keluarga Tang? Pada akhirnya, tetap saja sampah yang tidak ada yang mau. Aku beritahu kamu, aku segera akan bertunangan dengan Changqing. Selamat. Kamu berhenti Tangwe. Bukankah kamu meremehkanku karena aku hanya orang kecil? Aku beritahu kamu, yang tidak dicintai, itulah yang kecil. Itu kamu Tangyu. Kamu selalu menghalangi aku dan Changqing. Aku peringatkan kamu, lain kali lihat aku, minggirlah. Tangyu, kamu berani memukulku? Memukulmu? Memukulmu masih ringan. Enak. Yuyu, aku tahu ada restoran barat yang enak. Ayo kita coba. Boleh, aku yang traktir. Tangyu, kamu tidak tahu malu ya? Baru cerai sudah cari pengganti ya? Kamu. Aku tidak tahu malu, tapi masih lebih baik dari bos Gu. Selama pernikahan cari selingkuhan. Jangan-jangan bos Gu lupa anakmu. Bagaimana matinya? Changqing. Changqing. Lin, ini bagaimana? Tadi di kamar mandi ketemu Tangyu. Awalnya ingin mengundangnya, ikut acara pertunangan kita 7 hari lagi. Tapi tidak disangka, dia malah memukuliku. Tangyu, kamu gila ya? Changqing. Jangan salahkan kakak Tangyu. Sebagai wanita aku memahaminya, tapi... Kakak Tangyu, aku benar-benar tidak ingin merebut Changqing darimu. Cukup. Kalian berdua terlalu menganggap diri penting. Yuyu, kami sejak kecil adalah mutiara keluarga. Kapan pernah mengalami perlakuan seperti ini? Kehilangan Yuyu hanya akan menjadi kerugian keluarga Gu. Kamu pantas? Aku beritahu kamu, urusan suami istri kami. Tidak ada hubungannya dengan orang luar seperti kamu. Kalau tidak salah, kalian sudah cerai. Ngomong-ngomong bos Gu, jangan salahkan aku tidak mengingatkan. Nona Chang, wajahnya merah merona, suaranya kuat. Sama sekali tidak terlihat seperti orang sakit. Aku sarankan bos Gu bawa dia periksa baik-baik. Lin, dia serius? Changqing, pria itu bekerja sama dengannya. Jangan dengarkan omong kosongnya selama bertahun-tahun. Kondisi tubuhku, kamu kan tahu. Changqing, Tangyu hanya ingin menyusahkan kita. Pecingen. Tak kusangka Gu Changqing ternyata begitu jahat. Dan juga Chang Lin. Aku akan menemukan bukti, kondisi kesehatannya. Akan kuungkap ke publik. Sudah tidak penting. Aku sudah berpisah dengan Gu Changqing. Sedangkan Chang Lin. Orang jahat akan dihukum oleh orang jahat juga. Dia tidak bisa berpura-pura selamanya. Jadi, ini alasanmu tidak mau menikah? Kamu takut terluka lagi seperti sebelumnya? Tidak apa-apa Yuyu, aku mau menunggumu. Aku yakin, suatu hari nanti akan tiba. Pulang yuk. Gu Changqing. Siapa yang setuju kamu bercerai dengan Yuyu?
Aku peringatkan kamu, beli beberapa barang. Bujuk Yuyu untuk kembali, kalau tidak, kamu keluar dari keluarga Gu. Kakek, dia wanita yang tidak setia. Baru bercerai sudah cari pengganti. Dia tidak pantas untuk keluarga Gu. Pejinggen. Kakek, dia wanita yang tidak setia. Baru bercerai sudah cari pengganti. Dia tidak pantas untuk keluarga Gu. Pejinggen. Selain Yuyu, aku tidak mau mengakui siapapun. Kakek, Orang tua brengsek, berani menghalangiku. Nona Linlin, ini tidak baik. Bibi, tidak apa-apa, ini sedikit perhatian dariku. Nanti lakukan seperti yang kukatakan, tidak akan ada masalah, baik-baik-baik. Halo Nyonya, ini aku. Apa? Baik, tunggu. Aku segera ke sana. Yuyu, mau kemana larut malam begini? Kakek ada masalah, aku mau ke sana. Yuyu tunggu aku ikut. Kakek bukan baru keluar dari rumah sakit, ada apa lagi? Katanya tiba-tiba kambuh, tidak ada orang di rumah. Pembantu yang meneleponku. Setelah ini selesai, kamu sebaiknya tidak terlalu terlibat dengan keluarga Gu lagi. Kakek, kenapa kamu? Tidak apa-apa. Kakek, Tangyu, apa yang kamu lakukan? Tangyu, kakek begitu baik padamu. Apakah kamu tidak merasa telah melakukan ini padanya? apa yang kamu bicarakan? Ketika aku datang, kakek sudah seperti ini. Jangan pura-pura tidak tahu. Apa yang ada di bawah kakimu? Chang Linlin, aku meremehkanmu. Jangan pura-pura tidak tahu. Apa yang ada di bawah kakimu? Chang Linlin, aku meremehkanmu. Tangyu, kamu masih sama seperti dulu, berhati ular. Kakek begitu baik padamu, kamu tega melakukannya? Keadaannya tidak perlu kamu nilai. Sebelum datang, aku sudah memberitahu Jiangze. Dan juga, sudah melaporkan ke polisi. Masalah kecil seperti ini tidak perlu melapor polisi. Aku percaya. Tangyu juga tidak sengaja. Yang benar akan terbukti sendiri. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya. Chang Linlin, kamu terlalu lama bersenang-senang. Bukan aku, bukan urusanku. Jangan salahkan aku. Apa maksudmu? Apa kakek seperti ini ada hubungannya denganmu? Aku juga hanya sesaat tergoda. Changking. Tolonglah aku hanya punya waktu 3 bulan. Aku tidak bisa masuk. 3 bulan? Kurasa tidak. Bos Gu, lihat baik-baik. Apa yang dilakukan bunga kecil lemah di depanmu ini? Apa yang sudah dia lakukan? Linlin. Selama ini kamu selalu menipuku. Apalagi yang nyata darimu? Changking, kamu tenang dulu. Aku benar-benar hanya sesaat tergoda. Oh ya? Aku juga penyelamatmu. Kamu tidak bisa hanya diam melihat aku masuk. Chang Linlin, aku juga punya batasan. Kalung ini. Kenapa ada padamu? Kalung ini. Kenapa ada padamu? Apa maksudmu? Kalung ini bukan milikmu. Miliknya. Kalung ini adikku pakai sejak kecil. Bagaimana mungkin itu miliknya? Tidak mungkin. Yang menyelamatkanku 15 tahun lalu. Bukan Chang Linlin. Changking yang menyelamatkanku. Aku hanya terlalu mencintaimu. Kamu tidak bisa meninggalkanku, seseorang yang sangat mencintaimu. Kamu bilang, 7 hari lagi kita akan bertunangan. Aku adalah Nyonya Gu, kamu tidak bisa mengabaikanku.
Maaf. Kalungnya mana? Fang, kalungnya hilang. Bantu aku mencarinya. Selama ini, aku dipermainkan olehmu. Chang Linlin. Chang Linlin yang luar biasa. Aku membunuhmu, kembalikan kakekku. Kakak, ayo kita pulang. Baik, kemanapun kamu mau, kakak akan mengantarmu. Bawa ke rumah sakit. Aku agak tidak enak badan. Ya. Bagaimana? Masih demam 39.4 derajat. Gu Changqing yang luar biasa. Bintang hatiku, sampai diperlakukan seperti ini. Keluarga Gu, masih mau hidup di Rongcheng? Ayah, jangan gegabah dulu. Kurasa, adik perempuan masih ada perasaan pada Gu Changqing. Masih ada sisa perasaan. Nah. Gu Changqing, dasar bajingan. Ini dosa apa sih? Gu Changqing, lupakan saja. Yuyu tidak akan menemuimu. Aku akan menunggu sampai dia mau menemuiku. Benar-benar pantas dipukul. Aku terlalu banyak berhutang padanya. Asalkan dia mau menemuiku. Aku rela melakukan apapun. Gila, kenapa tidak dari dulu? Sudah 3 hari dia menunggu di depan pintu, kalau kamu tidak menemuinya. Aku khawatir dia mati di depan rumah kita. Baru 3 hari. Aku menunggunya selama 5 tahun. Yuyu, cepat lihat. Si imut itu pingsan ya. Cinta, memang bau asam, adik. Masih banyak penderitaan yang harus kamu jalani. Cobaan cinta sulit dilalui. Yuyu. Aku tahu apapun yang kubilang, kamu takkan pernah memaafkanku. Tapi kumohon beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku padamu. Boleh? Menebus. Bagaimana kau mau menebusnya? Mau mencabut 2 anak itu dari perutmu? Atau mungkin kau mau mengganti 1 ginjal untukku? Atau mungkin kau mau mengembalikan semua darah yang kau ambil dari tubuhku selama ini? Tak bisa kan? Kau merasa salah satu dari hal ini akan merenggut nyawamu? 5 tahun terakhir ini, tak pernahkah kau berpikir aku juga bisa mati? Aku. Yuyu. Selama ini aku yang salah padamu. Bos Gu, cepat kembali ke kantor. Perusahaan sedang kacau balau. Ada apa? Wakil Direktur Fang, aku tidak bisa menjelaskannya. Intinya, segera kembali. Baik, aku segera kembali. Gu Changqing, kau brengsek. Kau tega padaku? Sepertinya kau lupa, dulu keluargaku menolongmu melewati masa sulit. Tanpa keluargaku, kau Gu Changqing bukan apa-apa. Fangi, kau gila. Kau tega mengorbankan Linlin. Hanya demi perempuan itu? Tidakkah kau tahu betapa Linlin menyukaimu? Menyukaiku? Dia hanya penipu. Dia memakai kalung Kangyu untuk bertindak semena-mena. Sudah bertahun-tahun kau tertipu olehnya. Belum cukup? Aku tak peduli lagi. Kau harus segera membatalkan laporan. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal. Tidak mungkin. Dia sudah terlalu banyak berbuat salah. Seumur hidupku takkan kumaafkan dia. Baik, kau memang berani, Gu Changqing. Aku Fangi,
akan menepati janjiku. Akan membuatmu membayar mahal. Bos Gu, Wakil Direktur Fang dia. Abaikan dulu. Laporkan keadaan perusahaan terkini. 2 bulan terakhir, grup Tang terus menerus menekan grup Guam. Seledaknya, belasan bisnis gagal karena ulah Tang. Jika ini berlanjut, aku khawatir akan terjadi masalah besar. Apa ada gerakan dari para anggota Dewan Direksi? Mereka justru tenang secara mencurigakan. Ada udang di balik batu. Awasi mereka dengan ketat. Lin. Bukan aku tidak berani lagi, bukan aku. Lin, ini aku. Ini Changqing, kamu datang menjemputku? Changqing, tinggal 7 hari lagi. Kita bisa bersama selamanya. Changqing, aku adalah penyelamatmu. Lin, maafkan aku. Gu Changqing, Tang Yue. Aku pasti akan membuat kalian menyesal. Kakek harus patuh pada dokter. Berusaha keluar lebih cepat. Cepat keluar dari rumah sakit. Apa gunanya, Yuyu? Sudah bukan menantu keluarga Gu lagi. Kakek, lagi pula Yuyu juga punya perasaan. Setelah disakiti seperti itu, siapa yang mau kembali, kakek? Kakek tenang saja, nanti. Aku akan merawat Yuyu dengan baik. Kamu ini mengganggu keluarga Gu. Ya. Suruh dia pergi, aku tidak mau melihatnya. Kakek jangan marah. Sayal. Tang Yu adalah wanita Gu Changqing. Dulu, sekarang, dan selamanya akan begitu. Jangan ada yang mencoba mengambilnya. Bos Gu lupa ya. Yuyu sudah bercerai denganmu. Sekarang kita dalam hubungan persaingan yang adil. Siapa yang akan Yuyu pilih, tidak ada yang tahu. Masing-masing dengan kemampuannya, tapi satu hal yang pasti. Aku tidak pernah menyakiti Yuyu. Sayal. Kamu. Boss Fong, next time APA. Kita semua sibuk. Jangan marah, hari ini mengundang para direktur. Hanya untuk bersenang-senang. Senang tidak? Wakil Fang, urusanmu dengan bos Gu. Sudah kami dengar, meskipun grup Gu sedang dalam krisis, tapi cara bos Gu kamu tahu sendiri. Kami tidak berani melawan. Benar, hari ini kami semua menghukum diri 3 gelas. Sebagai permintaan maaf. Baik, aku yang pertama minum. Gu Changqing, kalian tidak bisa melawanku. Kalian pikir bisa melawanku? Kalau mau pergi, tinggalkan sesuatu. Mulai dari kamu dulu, Laoli. Jam tanganmu bagus ya. Potong lengan ini, berikan ke istrimu. Wakil Direktur Fang, semua ini salahku. Kalau butuh bantuanku, perintah saja, aku rela. Siap berkorban kapan saja. Boss Zhang dan Boss Wang. Sudah dipikirkan? Itu bos Gu? Ganteng banget. Tapi tunggu, bukannya grup Gu selalu bermusuhan dengan Tang Group? Kenapa bos Gu belakangan ini sering di sini? Kamu nggak sadar? Jelas-jelas dia terlibat dengan salah satu putri perusahaan kita. Tunggu, bukan kan? Katanya bos Gu baru bertunangan. Jangan-jangan putri kita ini Selingkuhan?
Enggak kok, kami cuma bercanda. Bercanda? Benarkah? Kalau begitu, kembali kerja. Jangan asal bicara. Tanpa bukti. Iya, Kak Yu, kami langsung kembali. Gu Changqing, aku benar-benar gak ngerti kamu. Licik. Aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini. Percaya atau tidak, aku bukan yang memasukkan obat itu. Aku juga korban. Sampai sekarang masih berbohong. Cuma pengen nikah sama aku? Baiklah. Nikah diam-diam, plus jadi bandara Linlin tanpa syarat. Asal kamu setuju, aku nikah sama kamu. Asal bisa bersamamu. Jijik. Nggak apa-apa, Tang Yu. Kamu sudah dapat yang kamu mau. Sudah lewat, jangan terulang lagi. Bu Changqing, sudah cukup belum? Berhari-hari begini, kamu nggak bosan? Aku aja bosan. Aku sama istriku sendiri, kenapa harus bosan? Kalau kamu nggak peduli, aku bakal terus begini. Lagi pula kita suami istri, harus selalu bersama. Aku ada janji dengan Jiang Ze. Kamu ikut juga? Tentu. Salah keluarga, umur 9 tahun masih pakai celana bolong. Dia kenapa sih? Nggak apa-apa, biarin aja kalau mau ikut. Nanti juga kamu nggak bisa sombong lagi. Maaf, Paman. Anak liar dari mana ini? Kamu tahu tidak baju ini harganya berapa? Dijual kamu pun tidak cukup untuk ganti. Ini juga tempatmu? Ambil uang ini, cepat pergi. Kalau tidak, aku bunuh kau. Bosku. Kenapa Anda? Kenapa Anda di sini? Dia, istriku. Mengerti? Maaf, Nyonya, hamba tidak tahu. Tolong jangan suruh bosku marah pada kami. Pergi. Hamba segera pergi. Tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Bibi, bolehkah aku minta tolong? Terima kasih, Paman dan Bibi. Itu rumahku. Pao, bolehkah aku bertemu dengan ayah dan ibumu? Aku ada beberapa kata yang ingin kubicarakan dengan mereka. Aku tidak punya ayah dan ibu. Di rumah hanya ada aku dan kakek. Kalau begitu, bolehkah aku berkunjung ke rumahmu? Anak baik, ambil ini untuk beli obat. Aku tidak bisa menerima uangmu. Kalian sudah banyak membantuku hari ini. Kalau begitu, Bibi tinggalkan nomor telepon untukmu. Jika ada kesulitan nanti, telepon Bibi ya. Tenang, kami semua di sini. Jika anak itu masih ada. Sekarang pasti sudah sebesar ini. Ayo pergi. Maaf. Ini semua salahku. Akhirnya harus dengar kata kakak Chang dan ikut kakak Chang. Barang yang merugikan, 2 tahun lalu masih berguna, baru saja ku tahu. Bulan lalu dia masuk lagi, kurasa kedepannya akan sulit. Masuk lagi, ya kan? Seandainya tahu akan seperti ini, lebih baik dulu. Suruh dia tidur dengan pria saja. Tidak akan sampai terjadi hal besar seperti ini. 8 bintang, menang. Fire. Kau benar-benar tega. Tidak memikirkan untuk menyelamatkan. Apa kau tertarik? 300.000 aku bantu selamatkan, langsung kuberikan padamu. Mau diapakan juga boleh.
Tidak berani. Kau mau apa? Kau mau apa? Orangnya? Cari. Ya, cobamu. Kerugiannya terlalu besar, setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Tidak mungkin hamil lagi. Sepertinya seumur hidupku, tidak mungkin menjadi ibu. Kau mau apa? Gu Changqing, sampai kapan kau akan menyiksaku? Sampai kapan kamu baru puas? Ini urusan kerja, bukankah kamu manajer umum grup Tang? Urusan bisnis, kamu tidak bisa menghindar, kan? Gu Changqing, barang-barang ini aku sudah tidak butuh lagi. Bukannya mau bicara kerja? Bicaralah. Tang Yu. Kita bukan musuh, tidak perlu bersikap kasar padaku. Tidak. Kamu salah. Kita adalah musuh. Jangan coba-coba memprovokasiku, aku tidak akan terjebak. Aku tahu, kamu hanya ingin kerjasama dengan Tang, kan? Ingin Tang membantumu, keluarga Gu, melewati kesulitan. Kerjasama ini. Aku setuju. Benarkah? Kamu mau kerja sama denganku? Kamu memaafkanku? Katakan. Syaratmu. Pintar. Ingin kerjasama dengan Tang, tidak semudah itu. Aku butuh kamu memenuhi 2 syarat, asal kamu penuhi. Kamu ingin aku menghilang selamanya darimu? Itu yang pertama. Kedua, Tang tidak pernah melakukan bisnis rugi. Asal Tang membantumu melewati kesulitan ini, aku butuh Tang. Masuk saham keluarga Gu, menjadi salah satu pemegang saham Gu. Syarat kedua bisa aku penuhi. Tapi ingin aku menghilang selamanya darimu. Tang Yu, seumur hidup tidak mungkin. Jangan buru-buru menolak, Bos Gu. Aku beri kamu waktu untuk berpikir. 3 hari lagi. Aku tunggu kabarmu. Tang Yu. Katakan. Bos Gu tidak baik-baik saja, cepat kembali. Keluarga Gu mungkin akan hancur. Apa yang kamu omongkan? Wakil Fang dan beberapa direktur ada di sini. Kamu akan tahu setelah datang. Fangi, sudah cukup ributanmu? Ribet. Gu Changqing. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, kamu tidak menghargai kesempatan ini. Dulu aku menganggapmu saudara, jadi dengan rela memberikan posisi direktur padamu, tapi mulai sekarang, kamu dan aku sudah tidak memiliki hubungan seperti itu lagi. Baik. Kalau begitu, mari kita mulai. Oak. Bosku. Lihat baik-baik. Mulai hari ini, grup Gu akan berubah total. Berubah total. Hanya dengan kontrak kosong ini, Fangi. Kamu berpikir terlalu sederhana. Dewan direksi selalu berbicara dengan saham. Kamu akhir-akhir ini, setiap hari mengikuti orang baik itu, mungkin. Bahkan saham grup Gu, berapa banyak yang sudah dijual diam-diam. Kamu tidak tahu kan? Maksudmu, beberapa direksi yang hadir di sini sudah mentransfer saham mereka kepadamu, ya? Maaf, Bos Gu, maaf. Fangi. Kamu benar-benar kekanak-kanakan, berusaha mati-matian untuk mendapatkan posisi direktur yang penuh lubang, sangat membanggakan, ya? Aku tidak peduli. Asalkan bisa menjatuhkanmu, Gu Changqing. Asalkan kamu, Gu Changqing, tidak bahagia. Aku, Fangi, akan sangat senang.
Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun, ini hutangmu pada Lin Lin. Baik, tujuanmu tercapai, sekarang posisi ini adalah milikmu. Apa maksudmu? Jelas sekali, Bos Fang, seperti yang kamu inginkan. Posisi ini sekarang adalah milikmu. Bos Fang. Semoga beruntung. Karena urusan di sini sudah selesai, Bos Fang. Kami akan pergi dulu. Gu Changqing, apa sebenarnya rencanamu? Yuyu, kamu dengar tentang grup Gu? Grup Gu? Kakak, bukankah kamu sangat membenci grup Gu? Kenapa tiba-tiba tertarik pada keluarga Gu? Grup Gu mengalami perubahan besar. Mantan Direktur Gu Changqing lengser. Gu Changqing lengser, apa yang terjadi? Katanya dia mengundurkan diri secara sukarela. Yuyu, jangan-jangan kamu yang memicunya? Gu Changqing gila. Gila. Gila karena hal seperti ini. Dia bukan Gu Changqing lagi, kakak. Aku akan lihat apa yang terjadi. Ya. Santai, aku tahu batas. Yuyu datang. Aku datang melihat kakek Gu Changqing. Bagaimana keadaannya? Dia pulang, di kamar, tidak pernah keluar. Siapapun yang bicara padanya, dia tidak peduli. Aku sangat khawatir, dia tidak bisa menerima. Seserius itu? Aku sudah tua, di saat seperti ini. Menghadapi hal seperti ini. Jika Changqing ada sesuatu yang terjadi, bagaimana aku bisa hidup? Aku akan menengoknya. Baik. Bocah nakal, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Pastikan Yuyu, menantu yang baik ini, tetap tinggal. Gu Changqing. Gu Changqing, kamu di sana? Jangan-jangan benar-benar terjadi sesuatu? Siapa? Biarkan aku memelukmu sebentar. Gu Changqing, kamu harus tegar. Grup Gu sebenarnya karena kamu sampai seperti ini. Selama masih hidup, masih ada kesempatan bangkit kembali. Aku tahu karena kamu tenang. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Kamu bohong padaku. Sebenarnya apa yang terjadi, sudah dekat tanggal pengiriman. Keselakan, kebakaran. Siapa yang berani melawanku? Bos Fang, ini bukan salah anak buah. Bos Gu sebelumnya punya wibawa. Barang kita hampir tidak ada yang berani sentuh. Sekarang Bos Gu turun, langsung terjadi hal seperti ini. Sebenarnya tidak aneh. Bosku. Itu si manis Gu Changqing. Berani melawanku, ya? Aku tahu, ini tidak sesederhana itu. Gu Changqing, kamu ingin bermain denganku. Aku akan temani kamu bermain. Lihat siapa yang lebih unggul. Bawa dia turun. Ambil ginjalnya. Anak, lelucon, kamu tidak akan pernah punya. Anak, anakku, anak, kembalikan anakku. Bibi Tang, benar kan? Tolong aku, Bibi Tang. Mereka membunuh kakek, memukulku, sakit, tolong aku. Pao, apa yang terjadi? Kamu tenang. Katakan padaku di mana kamu? Aku tidak tahu di mana aku berada. Aku diam-diam mengambil ponsel orang jahat itu. Tempat ini sangat kumuh dan tua. Ada banyak orang yang memakai penutup kepala. Mereka tidak memberiku makanan dan memukulku. Bibi Tang, aku sangat takut. Apakah aku juga akan mati? Tapi Pao belum menemukan ibunya. Aku tidak ingin mati. Apa yang kamu lakukan? Pukul dia sampai mati. Pao.
Fanny, bisakah kerjasama ini terus berlanjut? Aku beritahu kamu, sebelum malam ini, aku belum melihat barangnya. Kamu akan membayar denda 30 juta. Bos Fang, aku sudah memberimu kelonggaran 3 hari. Apa kamu benar-benar bisa? Mereka sudah mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika tidak bisa menyerahkan barang, aku khawatir perusahaan akan bangkrut. Kamu juga akan masuk penjara. Bos Fang. Maaf sekali. Semua ingin pergi? Baik, aku biarkan kamu pergi. Lagi pula, grup Gu sudah hancur. Tujuanku sudah tercapai. Hancurkan grup Gu, buat Gu Changqing. Tidak punya kesempatan untuk bangkit lagi. Soal uang ganti rugi, keluarga Fang masih bisa membayarnya. Bos Fang, kamu belum tahu. Bos Gu hari ini mengumumkan. Grup Wingyu resmi baider. Klien lama sebelumnya. Semua berlari bekerja sama dengan Bos Gu. Grup King Iwa. Tidak mungkin. Saham dan dana jelas-jelas ada di grup Gu. Gu Changqing sendiri sulit bertahan. Bagaimana mungkin dia punya kemampuan untuk mendirikan grup baru? Yang kamu maksud adalah Bos Gu. Sebelumnya memerintahkanmu untuk melihat laporan keuangan palsu. Sejak krisis di grup Gu muncul, Bos Gu sudah memindahkan laporan keuangan. Bos Fang. Siapa yang tidak tahu cara Bos Gu? Kamu. Terlalu sombong. Gu Changqing, aku akan membunuhmu. Selamat datang di acara peresmian grup King Yue. Para wartawan, ada pertanyaan? Silakan bertanya. Bos Gu, mau bertanya? Apakah Anda tidak ada hubungan sama sekali dengan grup Gu? Grup Gu bisa sukses tidak lepas dari dukungan teman baikku, Fang Yi. Tapi seiring berjalannya waktu, pandangan kami semakin tidak sejalan. Dan di beberapa hal, dia memang lebih kuat dariku, jadi aku rela melepaskan grup Gu. Ada rumor bahwa Anda sebelumnya pernah menikah, benar? Bukan rumor, aku memang pernah menikah. Dia adalah putri dari grup Tang Yu. Nama grup King Yue juga berasal dari sini. Manis banget, Bos Gu romantis banget. Gimana ya rasanya jadi putri keluarga Tang? Ternyata selama ini aku pikir itu putri keluarga Tang. Jujur Bos Gu. Ternyata mereka saling suka. Aku dukung pasangan ini. Aku yang pertama dukung. Itu kan putri keluarga Tang. Kenapa dia naik sekarang? Yu, kamu juga datang untuk merayakan untukku? Gu Changqing, ada masalah besar. Hanya kamu yang bisa melakukan ini. Apa yang terjadi? Pelan-pelan saja. Pao Pao diculik, dia dalam bahaya sekarang. Apa? Geledah seluruh kota Rong, cari tahu keberadaan Pao Pao. Tenang Tang Yu. Sekarang keluarga Tang dan Gu sedang mencari. Selama Pao Pao masih di kota Rong, pasti bisa menemukannya. Anak itu sangat kasihan, kalau terlambat menemukannya. Dia mungkin tidak akan selamat. Tenang, pasti ada kabar segera, tidak akan ada masalah. Belum sarapan kan? Aku akan belikan untukmu. Tunggu aku. Pao Pao tiup untuk Tante Tang. Pao Pao. Kenapa kamu di sini? Tante Tang, kamu terluka. Pao Pao tidak apa-apa. Pasti ada yang akan menyelamatkan kita. Menyelamatkan kalian? Ikut mati bersama kalian? Menyelamatkan kalian? Ikut mati bersama kalian? Pao Pao jangan takut. Kalian siapa suruhan? Suruhan siapa? Nanti kamu akan tahu. Ayo, bawa mereka. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku. Kalau tidak mau mati, datanglah ke sini. Takut mati? Di kamusku tidak ada kata mati. Keluarga Tang mau nyawaku? Ayo saja. Bawa mereka. Chang Lin Lin. Tenang Lin Lin, aku di sini. Hari ini tidak ada yang bisa menyakitimu, lihat saja. Lihat betapa aku mencintaimu. Lihat bagaimana aku membalas dendam untukmu. Fang Yi, ini kejahatan. Kejahatan? Demi Lala. Aku bisa melakukan apa saja. Hari ini, kalian yang pernah menyakiti Lin Lin harus membayar mahal. Jangan sakiti Tante Tang.
Tante Tang. Tang Yu, kamu tidak merasa anak kecil ini terlihat familiar? Apa maksudmu? Anakmu sendiri, kamu tidak mengenalinya? Anakku? Tidak mungkin. 3 tahun yang lalu, Chang Linlin sudah membunuh anakku. Anakmu sebenarnya tidak mati saat itu. Linlin memberikannya kepada ayahnya yang pecandu judi. Tujuannya adalah hari ini, dia ingin menghancurkan anakmu. Membuatmu dan anak sialan ini tidak bisa saling mengenal meski berhadapan langsung. Terkadang, bahkan aku harus mengakui. Kelehean Linlin. Pao-pao. Tenang, aku akan sepertemukan kalian sekeluarga. Fangi, lepaskan Tang Yu dan anak itu. Orang yang ingin kamu balas adalah aku. Berhenti, jangan maju lagi. Aku datang sendirian, apa yang kamu takutkan? Semua tahu bos Gu licik. Siapa tahu apa yang disembunyikannya? Pergi. Ke lidah bosku. Lihat ada senjata atau tidak. Sekarang kamu puas? Kamu maju 1 langkah lagi, dia mati. Gu Changqing, kamu sudah menghitung segalanya. Tapi tidak menyangka ini kan? Selanjutnya, lakukan apa yang kuperintahkan. Fangi, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Berlutut, merangkak seperti anjing. Dan minta maaf pada Linlin. Baik. Sekarang kamu puas? Merangkak ke sini. Gu Changqing, kamu juga mengalami hari seperti ini. Masalah Linlin 3 tahun lalu. Memang aku yang salah padanya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Tang Yu. Fangi, sadarlah. Jika ada masalah, serang aku saja. Tujuanku sudah tercapai. Sekarang, aku bebaskan kalian. Mander. Tidak baik, Fangi sudah menanam bom di sini. Gu Changqing, Tang Yue. Kalian sudah membuat Linlin seperti ini. Masih ingin aku melepaskan kalian? Kalian bertiga bisa berkumpul di bawah tanah. Cepat pergi, Gu Changqing. Pao-pao. Sudah terlambat. Dia adalah anak kita. Apa katamu? 3 tahun yang lalu, Chang Linlin tidak mati. Jika Pao-pao mati, aku juga tidak mau hidup. Baik. Tang Yu. Sudah saatnya aku membalas kalian. Apa yang kau lakukan? Linlin, akhirnya aku bisa untukmu. Linlin, kenapa? Kau ini. Jadi anjing cukup cocok, tapi sayangnya bisa bicara. Terlalu banyak tahu, aku juga tidak suka padamu. Tapi tenang. Aku akan selalu ingat kamu. Masih diam saja? Kau, periksa apakah mereka sudah mati. Ya. Yang lain, lindungi aku untuk meninggalkan Rongcheng. Gu Changqing. Aku sudah lakukan semua yang kau katakan, kita aman sekarang. Jangan menangis. Sebelumnya aku salah padamu, sekarang ini. Semua adalah konsekuensiku. Tang Yu. Aku ingin bertanya, apakah kau sudah memaafkanku? Aku sudah lama tidak menyalahkanmu, Gu Changqing. Jangan tinggalkan aku, ya? Aku butuh suami, anak butuh ayah.
Syukurlah kau memaafkanku. Aku mungkin tidak akan bertahan lama. Janji padaku. Bawa anak kita. Baik. Hidup dengan baik. Gu Changqing. Gu Changqing, bangunlah. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku saat ini. Gu Changqing. Aku ingin kau hidup. Mobilnya parkir di mana? Parkir di depan, ada yang menjemput di mobil. Aku pergi sendiri, kalian jangan ikut. Kalau tidak, terlalu mencolok. Ya, Lepaskan aku, brengsek. Kalian tahu siapa aku? siapa kau? Kau adalah pembunuh kakek Gu. Dalang di balik ledakan ini. Aku beritahu, jika ada apa-apa dengan adikku, kau akan mati di penjara. Beraninya kau bunuh aku sekarang. Aku beritahu kamu, yang mati bukan cuma Tang Yu seorang, tapi juga Gu Changqing dan anak mereka. Tapi ada satu hal lagi yang mau ku beritahu. Yang bikin ledakan ini bukan aku, tapi Fang Yi. Aku hanya mengaku bersalah membunuh kakek Gu. Kamu? Seseorang, cepat panggil ambulans. Ya. Kakak, Pau Pau. Cepat selamatkan Pau Pau. Anakku masih di atas. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin mereka masih hidup? Barusan jelas-jelas ada ledakan. Kenapa? Kenapa kalian masih hidup? Kenapa? Jiang Ze, tenang, tidak perlu kau katakan. Aku juga akan berusaha sekuat tenaga menyalakan Wei. Aku percaya padamu. Pasien tidak bernapas, tekanan darah berhenti. Cepat siapkan kejut listrik. Tingkatkan daya. Pasien mulai bernapas lagi. Cepat siapkan transfusi darah. Yue, kamu baru sembuh. Mau makan sedikit? Tidak usah, aku tidak nafsu. Ini salahku, tidak bisa melindungimu. Gu Changqing, aku masih menunggu kalian berkumpul sebagai keluarga. Ibu, Pau Pau, kenapa kamu kesini? aku dibawa kakek dan kakek buyut. Ibu, jangan sedih. Ayah pasti akan diselamatkan. Ayah, kakek, Ya. Kamu anak yang baik. Tapi Changqing juga anak yang baik. Langit punya mata. Tidak tega memisahkan kalian. Aku meremehkan si brengsek itu. Kalau dia bisa bangun, aku tidak akan menentang pernikahan kalian lagi. ayah, kakek, terima kasih. Aze, bagaimana? Dia tidak apa-apa kan? Kamu harus bersiap. Gu Changqing sangat mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Apa katamu? Meskipun mereka sama-sama mengalami ledakan, tapi jelas, luka yang diderita Gu Changqing lebih parah. Selain luka yang terlihat di permukaan. Yang lebih penting, saraf otaknya terkena dampak. Aku sudah berusaha maksimal menyelamatkan nyawanya. Tentang bisa bangun atau tidak, itu tergantung pada dirinya sendiri. Yuyu, kamu harus bertahan ya. Sekarang kamu punya Pau Pau. Kamu berbeda dengan sebelumnya. Sekarang berbeda, aku juga punya anak. Kamu benar. Bahkan demi anak, Changqing. Aku pasti akan menunggumu bangun. Gu Changqing. Jiang Ze bilang. Sekarang kamu dalam keadaan vegetatif. Tapi masih bisa mendengarku berbicara. Saat ledakan terjadi, saat itu. Kamu melindungiku dan Pao Pao dari bahaya. Semua masa lalu kita. Aku sudah memaafkan semuanya. Sebenarnya, aku tidak pernah menyalahkanmu. Itu hanya aku yang marah pada diriku sendiri.
aku sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Gu Changqing, kamu mungkin tidak ingat. 15 tahun yang lalu. Itu bukan pertama kali kita bertemu. Anak cengeng, pantas saja ibu melarang bermain denganmu. Tang Yu adalah sayuran busuk. Apa yang kalian lakukan? Jangan ganggu orang. Jangan menangis. Ini untukmu. Kamu mungkin tidak ingat. 15 tahun yang lalu, aku langsung mengenalimu. Tapi kamu baru tahu bulan lalu bahwa itu aku. Gu Changqing. Kenapa kamu begitu bodoh, Gu Changqing? Sebenarnya, saat pertama kali melihatmu, aku sudah menyukaimu. Meskipun saat itu tidak tahu apa itu cinta. Tapi aku yakin kamu adalah orang yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkanku. Ibu, ikut aku ya. Baik, ibu akan ikutmu sekarang. Pao, sudah sampai? Ibu boleh buka mata sekarang? Ibu bertahan sebentar lagi bisa. Pao, kamu kemana? Jawab ibu ya. Yuyu, kamu bisa buka mata sekarang. Tang Yu, ini aku, Jiang Ze. 8 tahun lalu, kita melewatkannya. Sekarang Gu Changqing tidak sadarkan diri. Kamu dan anak, sama-sama butuh orang yang merawat. Maukah menikah denganku? Biarkan aku merawatmu. Maaf, Jiang Ze. Aku tidak bisa menerimamu. Ya. Kenapa kamu tidak menerima Jiang Ze? Aku dan ayahmu berpikir, dia adalah orang yang bisa diandalkan. Yuyu, aku tahu kali ini kalian bisa selamat. Berkat Gu Changqing itu. Tapi sekarang dia tidak diketahui hidup atau mati, mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Aku dan kakakmu tidak mungkin selamanya ada di sampingmu. Jiang Ze, dia benar-benar pilihan yang bagus. Ya, percayalah padaku. Aku punya kemampuan untuk merawatmu. Pao, bisakah kamu memberitahu ibu? Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu, sama seperti ibu, percaya ayah akan bangun? Apakah kamu, sama seperti ibu, mau menunggu ayah? Jika ayah tidak bangun sehari, kita akan menunggu sehari. Jika tidak bangun 10 tahun, kita akan menunggu 10 tahun, sampai. Kita tidak bisa menunggu ayah pergi ke tempat yang sangat jauh. Ibu, aku akan melindungi ibu. Orang itu. Apa mataku sudah rabun? Kita tidak salah lihat. Gu Changqing. Yuyu. Aku dengar semua yang kamu katakan. Selama ini aku terus berusaha, ingin bangun. Ingin menemanimu dan anak. Aku pikir aku akan kehilanganmu. Untungnya aku kembali. Cincin ini dibuat dari kalung itu. Semoga kamu suka. Maukah kamu menikah denganku lagi?
Gu Changqing, akhirnya aku menunggumu. Aku akan mencintaimu seumur hidupku. Narapidana nomor 33, Zhang Liling. Apa masih ada kata-kata terakhir? Tang Yu dan Gu Changqing. Sudah mati belum? Bos, Gu dan Nona Tang menikah hari ini. Menikah? Tidak mungkin. Nyonya Gu harusnya aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Peruntung kamu. Upacara selesai. Nyonya Gu, mulai sekarang. Kamu hanya bisa jadi Nyonya Guku. Aku mencintaimu.